Assalamualaikum Bu Asrawiyah. Waalaikumsalam Bu. Kemarin Ibu Wia WA saya, katanya ingin melakukan sesi coaching ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu Wia sampaikan ke saya sehingga sampai ini mau menyiapkan waktu untuk sesi coaching ini? Begini, saya memiliki permasalahan di sini di dalam kelas ini. Permasalahan di dalam kelas. Permasalahan di dalam kelas ya, seperti apa tuh Ibu? Permasalahan ketika jam pembelajaran berlangsung, masalah kedisiplinan siswa Bu. Jadi permasalahan Ibu saat pembelajaran berlangsung tentang kedisiplinan siswa. Seperti apa itu Ibu? Seperti yang pertama itu di dalam pembelajaran saya, siswa itu kurang disiplin dalam belajar, karena yang di belakang ketika berlangsung pembelajaran ada yang tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung. Oke, jadi permasalahan Ibu di sini adalah anak-anak banyak yang bermain saat proses pembelajaran, kemudian ada juga siswa Ibu yang kurang fokus saat pembelajaran. Nah, menurut Ibu dari akar permasalahan tersebut Ibu sudah temukan. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan permasalahan di kelas Ibu? Sejauh ini Bu, saya lihat mungkin penyebabnya itu yang pertama mungkin anak ini merasa malas atau kurang menarik, atau pembelajaran saya sendiri yang kurang menarik menurut mereka. Oke, jadi mungkin Ibu menilainya malas atau bisa jadi karena pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kurang menarik. Nah, di sini kan menarik sekali ya Bu ya, membahas tentang anak-anak itu malas dalam mengikuti pelajaran itu disebabkan karena pembelajaran kita kurang menarik. Nah, menurut Ibu, jika Ibu mau anak-anak itu lebih interaktif lagi, bagaimana cara Ibu agar menghadirkan pembelajaran yang menurut Ibu itu menarik? Mungkin saya harus memberikan pembelajaran yang lebih berbasis teknologi, mungkin yang sesuai dengan zaman sekarang ya Bu. Dan saya harus menanyakan dulu tentang minat mereka, tentang kesukaan mereka dulu di pembelajaran, bagaimana dia yang diinginkan. Jadi Ibu berencana agar pembelajaran Ibu lebih menarik, yaitu pertama pembelajarannya itu menggunakan teknologi yang mudah, kemudian berbasis minat. Menurut saya itu sangat penting ya, karena di era sekarang itu memang anak-anak lebih menjurus ke teknologi. Nah, seperti apa pembelajaran yang menurut Ibu itu berbasis teknologi, berbasis minat, dan bisa memunculkan interaktif antara guru dengan siswa? Yang mungkin itu Bu, pertama itu mungkin kan kebetulan saya ini mengajar bahasa Inggris ini di kelas 7 di SMP. Yang hal pertama itu sesuai dengan zamannya sekarang, anak-anak kan selalu berfokus di IT tentang pengembangan mereka. Saya harus fokus di situ, khususnya pembelajaran kayak mendengarkan di sini. Saya harus memberikan mereka lagu-lagu yang lagi populer sekarang. Terus dalam minatnya sesuai itu tadi dengan minatnya, kan anak anak sekarang mungkin dia lebih minat tentang lagu-lagu yang bahasa Inggris begitu. Jadi saya harus mungkin penguasaan kosakatanya anak-anak saya ciptakan dari lagu. Oke, jadi rencana Ibu untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT dan berbasis minat di situ, Ibu akan menggunakan metode listening, di mana listening itu adalah memutarkan lagu-lagu populer supaya anak-anak bisa menemukan kosakata baru ya. Jadi secara tidak langsung itu
ibu sudah membelajarkan pembelajaran listening ini, tetapi juga menghadirkan atraktif dari siswa. Kayak gitu Bu, kosakatanya dia penambahan kosakatanya nanti di sini. Ya, jadi kosakatanya ibu mengharapkan kosakatanya itu bisa bertambah ya. Nah, dari apa yang ibu rencanakan, rencanakan tadi yang mana itu berbasis teknologi, berbasis minat. Nah, kira-kira menurut ibu, apabila ibu melaksanakan hal tersebut, adakah kendala yang bisa menjadikan itu sebagai permasalahan selanjutnya yang bisa menghambat pembelajaran ibu? Untuk kendalanya Bu, kebetulan kan sekolah kita ini berada di jangkauan jaringan yang agak susah. Mungkin itu salah satu kendala jaringan. Tapi kan saya sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, mungkin solusinya seperti apa tuh? Seperti saya mendownload terlebih dahulu di tempat jaringan yang bagus Bu. Baru nanti pada saat pembelajaran di kelas baru saya tampilkan hasil download yang sudah saya download. Jadi untuk mengatasi yang namanya kendala ya Bu, karena di tempat atau di sekolah ibu itu jaringannya agak terganggu ya, kurang stabil. Jadi ibu akan mendownload video pembelajaran atau musik yang akan ibu ajarkan itu terlebih dahulu di download, kemudian nanti akan diputarkan ke siswa ya. Nah, kalau ibu sudah merencanakan sekian step-step yang tadi itu, menurut ibu berapa tingkat keberhasilan dari apa yang ibu rencanakan tadi itu? Saya pikir tingkat keberhasilannya ini mungkin di atas rata-rata, kemungkinan sekitar 80% mungkin, karena di sini siswa berinteraksi langsung, dia sendiri yang bisa menguasai kata-kata itu terus dihafal. Ya, sekali ya Bu ya. Jadi termasuk ini ya Bu ya, termasuk tinggi, tapi memang Bu kalau kita mengaitkan pembelajaran dengan lagu-lagu itu anak-anak gampang ya, gampang menerima pelajaran tersebut, apalagi ini berbasis minat ya. Oke, nah dari rencana ibu otomatis kita membutuhkan orang lain. Siapa yang bisa ibu libatkan untuk untuk rencana yang ibu sudah katakan tadi? Yang untuk saya libatkan di sini mungkin seluruh siswa yang di dalam kelas ya, mereka semua harus memilih lagu sesuai minatnya, lagu yang berbahasa Inggris begitu, dan mereka mencari artinya. Terus mungkin ada hubungan kerjasamanya di sini. Ya, jadi di sini ibu fokus kepada siswa ya. Nah, mungkin ibu bisa bisa menyampaikan ke saya, selain siswa, siapa yang bisa mendukung ibu untuk istilahnya mendukung ibu dalam hal pembelajaran yang ingin ibu hadirkan di sekolah, di mana ibu ingin pembelajaran itu lebih interaktif dan menarik. Mungkin bantuan dari saya ingin meminta langsung kepada kepala sekolah untuk menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menampilkan pembelajaran ini, misalnya pakai LCD-nya, apanya kan pihak sekolah. Jadi di situ ibu tadi sudah akan melibatkan kepala sekolah ya. Di sini kan ibu mengatakan bahwa untuk menyiapkan peralatan. Nah, mungkin ini bisa jadi ya Bu ya, salah satu hambatan ya, karena mengadakan peralatan di sini artinya ini belum ada ya Bu. Sudah ada tapi kan terbatas. Kebetulan kan setiap guru kan terkadang ada yang memakai saat itu. Oke, kira-kira berapa guru yang biasanya memakai peralatan tersebut ya misalnya? Kan di sekolah saya kan ada 3 tempat, semua itu 15 kelas. Biasanya itu jumlah yang banyak yang bisa dipakai, tapi kan banyak juga guru yang memakai. Mungkin bisa diajak kerjasama yang secara bertukaran untuk memakai alat tersebut. Oke, berarti kesimpulannya adalah peralatan dengan prasarana tersebut tidak seimbang ya Bu ya. Nah, ke depannya ini berkaitan
berkaitan dengan prasarana untuk menunjang pembelajaran ibu ya. Bagaimana cara solusi itu kan tadi selain memberitahukan ke kepala sekolah tentang kurangnya sarana dan prasarana tersebut, mungkin ada apa sih istilahnya, ada hal lain untuk carilah alternatif lain selain memberitahu kepala sekolah tentang kurangnya sarana prasarana ini, karena menurut saya apabila sarana prasarana itu tidak bisa kita penuhi secepatnya, artinya kita harus sebagai guru harus mencari solusi ya. Nah, apa kira-kira solusinya untuk menggantikan prasarana tersebut? Mungkin sebagai guru saya harus memikirkan hal tersebut dengan cara saya menyiapkan sebuah rekaman ya. Ya. Tapi kan rekaman itu biasanya kita menggunakan sound system ya. Nah, sound systemnya kan pasti tidak seimbang ya. Nah, bagaimana cara ibu untuk memenuhi kebutuhan itu? Ya, saya bertanya kepada teman kita, misalnya di siswa, kan sesuai dengan minatnya pasti ada siswa yang memiliki sound system itu. Iya, jadi betul ya, ibu juga bisa melibatkan secara tidak langsung ya. Tadi kan kita pengennya siswa itu berinteraksi lebih maksimal lagi di pembelajaran, apalagi kalau ibu sudah memberikan tanggung jawab ya. Artinya interaksinya itu lebih lagi ya. Selain ibu mengajarkan tentang pembelajaran ibu juga sudah memberikan tanggung jawab di mana mengajarkan tentang pendidikan karakter ke siswanya yang bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Jadi di situ tadi ibu sudah mengatakan bahwa siapa yang dilibatkan, kemudian bagaimana mengatasi persoalan sarana prasarana. Nah, kapan kira-kira ibu bisa melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita bicarakan tadi? Secepatnya saya laksanakan ketika memasuki pemahaman tentang listeningnya itu, saya langsung terapkan itu penggunaan lagu-lagu sesuai dengan minatnya. Oke, baik, menarik sekali. Jadi bagaimana nih Bu? Saya merasa penasaran dengan rencana ibu, karena sebetulnya ini hal sederhana, tapi menurut saya apa yang ibu akan rencanakan ini sangat menarik, karena ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap jika progres ini sudah berjalan dan berhasil, mudah-mudahan ibu bisa menghubungi saya supaya saya bisa tahu progresnya sudah sampai dari mana ya. Iya, jika ibu juga berkenan untuk hadir di pembelajaran nanti, bisa juga Bu. Ya. Jadi iya, sebenarnya apa yang ibu rencanakan ini saya tertarik sekali Bu, karena bisa jadi itu juga jadi referensi buat saya ke depannya jika saya menemukan permasalahan yang sama dengan ibu. Iya. Jadi ya semoga apa yang ibu rencanakan bisa terwujud lah, dan bisa membantu ibu ketika menemukan persoalan yang lebih ini daripada yang ibu sekarang katakan itu. Ya, semoga nanti ya. Jadi saya tunggu progresnya ya Bu. Iya. Oke. Jangan sungkan-sungkan. Ya, terima kasih Bu atas percakapannya ini yang bisa memecahkan masalah saya di kelas saya. Ya, itulah yang namanya ini ya, kalau kita sharing itu biasanya beban lebih berkurang. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Kebetulan juga saya ada kegiatan nih Bu. Oh iya Bu. Lain kali kita bertemu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dulu ya Bu Hera ya. Oke. Jadi saya sebagai observer di sini Bu, saya yang mengobserver Bu Asrawiyah, sedangkan Bu Hera yang mengobserver Bu Sunati ya. Jadi yang pertama yang saya lihat di sini Bu, percakapan coaching ini sudah sangat bagus sekali Ibu lakukan. Ya, di mana tadi yang saya lihat Ibu sebagai pendengar yang baik,
ibu sebagai pendengar yang fokus sehingga ibu bisa mengeluarkan ide-ide yang ibu miliki, solusi yang ibu miliki setelah mendengarkan beberapa pertanyaan yang berbobot dari si coach tadi. Kemudian bahasa ibu sudah sopan dan santun sehingga itu adalah nilai positif yang ibu miliki dalam tata cara berkomunikasi. Tadi juga saya melihat di sini kemitraan antara coach dan coach itu sudah sangat baik sekali, sudah seperti kayak bagaimana ya, saudara seperti begitu. Mungkin karena sama-sama perempuan jadi cara berbicaranya enak sekali begitu. Ada yang melemparin pertanyaan, ada yang memberikan jawaban. Sudah sangat baik sekali saya lihat dari proses tadi ini. Cuma ada yang perlu ditambahkan, ditingkatkan lagi Bu. Dari sesuai pengamatan saya, sisa nada bicaranya, intonasinya, di mana itu bertujuan agar supaya si pendengar atau coach ini lawan bicara ibu itu bisa bagaimana ya, lebih tertarik lagi dengan cara kita, tidak bicaranya tidak seformal kayak di tempat rapat-rapat atau bertemu dengan orang siapa sehingga kita ini, tetapi kita memberikan nada, intonasi, cara berbicara yang rileks, yang santai supaya berirama. Jadi pembicaraan itu bisa mengalir dengan suasana yang bagaimana Bu? Bagaimana begitu ya? Itu saja sedikit dari saya Bu. Terima kasih. Baiklah. Saya di sini ya sebagai observer. Menurut saya Ibu Sunarti sebagai coach sangat baik sekali dalam menggali pertanyaan sehingga terjadi komunikasi dua arah yang berkembang dan efektif. Dan pertanyaan yang diberikan sangat terstruktur, secara keseluruhan sangat luar biasa sebagai coach. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Ya, saya berterima kasih ya sudah diberikan refleksi begini, tapi kedepannya sih saya ingin ada perbaikan. Saya sebagai coach, mudah-mudahan nanti di Pak Jus bisa memberikan saran ke saya biar ada peningkatan. Ya, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya.